Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa mengikuti TUEP yang ke-6 ini, mata kuliah PB 4223, Pendidikan Lingkungan Hidup. Sebelum Bapak mempresentasikan materi pada pagi hari ini, Bapak lihat di kolom partisipan yang baru bergabung itu sejumlah 25 orang. Artinya 2 orang belum hadir, belum bergabung. Mudah-mudahan yang belum bergabung segera bergabung dan tidak terkendala dengan keadaan yaitu sinyal. Pada TUEP yang kelima, pada minggu yang lalu kita sudah melaksanakan tugas wajib kedua dan sudah Bapak periksa di laman LMS. Alhamdulillah 85% sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan kita, para mahasiswa juga sudah mempelajari modul 5, yaitu masalah lingkungan global. Nah, berkaitan dengan masalah lingkungan global ini, ada salah satu masalah global yang sangat vital sekali, yaitu masalah pencemaran. Kira-kira siapa yang tahu apa itu arti dari pencemaran itu? Siapa yang tahu? Ya, si Andi? Ya, bagus. Ya. Nah, apa yang dampak yang akan ditimbulkan oleh pencemaran tersebut? Nah, pada kesempatan ini, baiklah para mahasiswa sekalian, Bapak akan membahas pada modul 6 ini masalah pencemaran dan kesehatan lingkungan, khususnya pada KB1 tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya. Nah, setelah mempelajari, mendengarkan presentasi Bapak pada KB1 ini, itu diharapkan para mahasiswa sekalian, yang pertama dapat mengerti tentang pencemaran, yang kedua dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis pencemaran. Yang ketiga, dapat menyebutkan dampak dan bagaimana cara penanggulangan dari pencemaran tersebut. Nah, pada kesempatan ini, Bapak sudah mengirimkan handout melalui WA Group pada 2 hari yang lewat tentang ringkasan poin-poin utama dari materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya setelah membaca, mendengar apa penjelasan Bapak nanti, diharapkan para mahasiswa sekalian untuk menulis catatan-catatan berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan. Baiklah, para mahasiswa sekalian, Bapak serahkan materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan TUEP yang ke-6 ini. Oke, baiklah para mahasiswa sekalian, adapun apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran ini adalah masuknya suatu komponen zat-zat yang tidak berguna ke dalam suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal.
Itu yang disebut dengan pencemaran. Nah, selanjutnya jenis-jenis pencemaran pada lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran tanah, yang keempat pencemaran suara. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini hanya 3, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Oke, kita masuk pencemaran air. Nah, apa itu pencemaran air? Pencemaran air ini adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, ya, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air itu menurun. Nah, kita lihat pada gambar pada PowerPoint ini itu nampak jelas bagaimana kualitas air tersebut, bagaimana warna air tersebut, bagaimana bentuk sampah-sampah yang bertebaran di aliran sungai. Nah, apa dampaknya apabila terjadinya pencemaran air? Ya, itu sama-sama kita lihat dampaknya pada makhluk hidup, ya, dapat membunuh, ya, terutama serangga dan makhluk hidup, ya, baik sebagai predatornya dan sebagainya. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Nah, dalam jangka yang panjang itu mengakibatkan kanker dan kelahiran cacat apabila kita mengkonsumsi ikan yang tercemar. Nah, kematian biota seperti plankton, ikan, bahkan burung, ya, terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air, ya. Terjadinya pendangkalan dasar perairan apabila banyaknya enceng gondok yang tumbuh. Itu salah satu dampak pencemaran air apabila terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak berguna. Selanjutnya, apa upaya penanggulangannya? Yang pertama, kita harus membuat limbah industri. Sebelum dibuang, harus dinetralkan terlebih dahulu. Artinya, para pelaku industri membuat pabrik atau membuat yang lain-lainnya apabila limbahnya itu harus dinetralkan dahulu. Ya. Yang kedua, melarang pembuangan sampah pada selokan atau parit pada sungai, danau, dan laut. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida dalam membasmi hama tanaman. Yang keempat, setiap perusahaan minyak diwajibkan memiliki peralatan yang dapat membendung tumpahan minyak. Yang kelima adalah mendaur ulang. Ya, mendaur ulang sampah yang sebelum dibuangkan, artinya yang kalau berguna itu didaur ulangkan. Nah, selanjutnya ada pencemaran udara. Nah, apa pencemaran udara ini adalah masuk dan tercemarnya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia. Contohnya apabila terjadinya pembakaran sampah, terus pembakaran hutan merajalela, tentu asapnya itu menyebabkan terkombinasinya pada makhluk hidup. Ada letusan gunung berapi, ya, itu merupakan pencemaran udara, bau busuk dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk dari pencemaran udara? Ada yang berbentuk gas dan ada yang berbentuk padat. Nah, kalau berbentuk gas, tentunya dengan jumlah melebihi batas toleransi lingkungan dan masuk ke lingkungan udara dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Pencemaran udara berbentuk padat itu contohnya partikel dalam bentuk
cair berupa titik-titik air atau kabut, ya. Atau contohnya debu dari abu vulkanik. Nah, selanjutnya bagaimana penanggulangan pencemaran udara? Ada di tingkat rumah tangga, ada tingkat wilayah. Kalau tingkat rumah tangga itu yang pertama tidak membakar sampah di pekarangan. Yang kedua, segera mematikan kompor atau kayu bakar jika proses memasak selesai. Yang ketiga, menanam tanaman hias di pekarangan atau di pot. Yang selanjutnya, bagaimana penanggulangan pencemaran udara di tingkat wilayah? Ikut berpartisipasi dalam gerakan penghijauan. Yang kedua, ikut memelihara atau tidak mengganggu taman kota. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan hutan. Nah, selanjutnya yang ketiga, pencemaran tanah. Nah, apa pencemaran tanah itu? Adalah masuknya polutan. Polutan itu adalah bahan pencemar yang berupa bahan cair atau padat ke suatu area tanah. Ya, contohnya adalah mobil pembuangan sampah, ya. Nah, selanjutnya apa penyebab pencemaran tanah? Yang pertama ada tumpakan minyak, ada penggunaan pestisida, ada limbah pabrik, ada limbah domestik, ada bahan yang susah diuraikan, ada limbah cair, ada ladang berpindah, ada percobaan nuklir. Nah, di sini dampak pencemaran tanah itu adalah terhadap kesehatan, itu menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal. Nah, pencemaran tanah ini juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem, ya, dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik. Dampak pada pertanian terutama pada perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil produksi. Demikianlah pemaparan presentasi yang Bapak sampaikan. Nah, sesuai dengan janji Bapak tadi, awal presentasi tadi, Bapak menyuruh para mahasiswa untuk mencatat, ya, handout yang Bapak berikan tadi itu ada secara garis besarnya, kalian menambahkan apa yang Bapak sajikan. Oke, demikianlah Bapak tanya sama Ahmad. Apakah Ahmad? Silakan baca catatan yang Ahmad buat. Oke, demikianlah bacaan yang disampaikan oleh Ahmad tadi sudah cukup bagus, sudah sesuai apa yang Bapak jelaskan. Oke, yang Erni, ya, bagaimana Erni? Ya, silakan baca. Oke, demikianlah tadi Erni juga sudah membacakan catatannya. Pada intinya semua yang Bapak lihat, para mahasiswa sudah antusias, sudah membuat catatan apa yang Bapak sampaikan tadi. Semoga apa yang para mahasiswa catat tadi dapat dicerna, dapat dipahami, dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, pada pertemuan ini ada yang bertanya enggak masalah KB1 ini tentang pencemaran dan dampaknya? Ya, kalau memang tidak ada, Bapak cukup sekian. Nah, perlu Bapak ingatkan, pada pertemuan yang ke-7 nanti, kita akan melaksanakan tugas wajib ketiga. Untuk itu, para mahasiswa sekalian tolong baca modul 5 dan 6 untuk tugas yang ketiga. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Sampai berjumpa pada pertemuan yang ke-7. Ya. Baiklah, Pak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.